Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, nama saya Devli Zikrillah. Saya dari kelas C8 angkatan 2020. Saya di sini akan memaparkan salah satu materi dari mata kuliah Hukum Bisnis yang berjudul Hukum Perjanjian Bisnis. Berikut merupakan pokok bahasannya ada 5. Yang pertama ada syarat sahnya suatu perjanjian. Yang kedua ada asas perjanjian. Yang ketiga ada masalah perjanjian. Yang keempat ada anatomi perjanjian. Dan yang kelima ada cara penyelesaian sengketa perjanjian. Mengenal hukum perikatan. Perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak atau lebih. Berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut. Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji pada seorang lain atau di mana dua orang lain itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Peristiwa perjanjian tersebut timbul dari suatu hubungan yang dinamakan perikatan. Jadi sumber dari perikatan adalah perjanjian. Sumber-sumber perikatan berdasarkan pasal 1233 KUHP Perdata adalah yang pertama perjanjian, yang kedua undang-undang. Perbedaan antara perikatan dan perjanjian adalah bahwa perikatan ada suatu pengertian yang abstrak, sedangkan perjanjian adalah sesuatu yang konkret dan merupakan suatu peristiwa. Perikatan yang lahir dari perjanjian memang dikehendaki oleh dua pihak yang membuat suatu perjanjian, sedangkan perikatan yang lahir dari undang-undang diadakan oleh undang-undang di luar kemauan para pihak yang bersangkutan. Pihak dalam perikatan dikenal dengan yang satu kreditur, yang dua debitur. Apa itu kreditur? Yang berhak atas piutang, jika debitur yaitu yang berkewajiban melunasi hutangnya. Atau bisa dibilang penjual atau pemilik, dan yang kedua pembeli atau penyewa. Nah, berikut teman-teman yaitu syarat sahnya suatu kontrak. Ada syarat subjektif dan juga syarat objektif. Jika syarat subjektif, jika tidak terpenuhi, salah satu pihak berhak meminta perjanjian dibatalkan. Kalau objektif, jika tidak terpenuhi, kontrak batal demi hukum. Nah, berikut teman-teman adanya kesakapan tertentu melakukan perbuatan hukum. Nah, kita membahas syarat objektif. Ada suatu hal tertentu, suatu sebab yang halal. Objek yang diperjanjikan harus disebutkan atau dituliskan secara jelas. Perbuatan hukum yang mengikat para pihak. Perbuatan yang menjadi sebab ini tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. 1. Kebebasan kontrak. 2. Asas kekuatan mengikat. 3. Asas bahwa perjanjian mengikat para pihak yang membuat perjanjian. Lanjut ke asas perjanjian. Yang satu ada asas kebebasan berkontrak. Dan yang kedua ada asas kekuatan mengikat. Dan yang ketiga ada asas perjanjian hanya melahirkan ikatan antara para pihak yang membuatnya. Berikut penjelasannya teman-teman. Selain itu ada masalah-masalah perjanjian atau kontrak. Yang satu ada pembuatannya harus dimulai dengan proses komunikasi dan negosiasi. Yang kedua ada harus dibuat secara detail, komprehensif, dan tidak mengandung perumusan yang mengundang keraguan atau ambigu. Yang ketiga sebaiknya mencantumkan alternatif penyelesaian jika terjadi sengketa. Dan yang terakhir ada format yang digunakan harus disetujui para pihak. Nah, kita ke anatomi kontrak nih teman-teman. Terdapat judul, kepala, komparasi, sebab atau dasar, syarat-syarat, penutup, dan tanda tangan. Tuh berikut penjelasannya ya teman-teman. Ada penjelasannya.
bab tuh syarat-syarat. Nah, selain itu ada sifat syarat-syarat dalam perjanjian. Satu, syarat bersifat esensialia. Syarat yang harus ada. Contohnya, syarat tentang barang dan syarat tentang harganya. Terus ada syarat objek kerjasama, kontribusi modal, dan pembagian keuntungan atau kerugian. Dan yang ketiga ada syarat tentang pekerjaan dan upahnya. Yang kedua, syarat bersifat naturalia. Syarat yang biasanya dicantumkan dalam perjanjian. Jika tidak ada perjanjian tetap sah. Jika tidak diatur dalam perjanjian maka mengacu kepada kebiasaan atau peraturan perundang-undangan. Hal tersebut ada pasalnya ya, teman-teman, pasal 5, penyerahan hasil pekerjaan. Yang ketiga ada bersifat aksidentalia. Merupakan syarat-syarat yang bersifat khusus dan tidak harus ada. Yang keenam ada penutup dan yang terakhir ada tanda tangan. Nah, ini teman-teman ada materi tentang penyelesaian perselisihan. Bagaimana sih? Apabila di kemudian hari terjadi perselisihan dalam penafsiran atas pelaksanaan ketentuan dari perjanjian kerja ini, kedua belah pihak sepakat terlebih dahulu menyelesaikan secara musyawarah. Bila mana musyawarah tersebut tidak menghasilkan kata sepakat tentang cara penyelesaian perselisihan, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dari perjanjian kerja ini melalui pengadilan negeri. Dan yang ketiga ada selama perselisihan masih dalam proses penyelesaian, kedua belah pihak sepakat melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing sesuai perjanjian kerja ini. Nah, ada juga alternatif penyelesaian sengketa perjanjian. Yang pertama ada perundingan atau musyawarah, yang kedua ada pengadilan. Dimulai dari gugatan ke pengadilan di wilayah hukum tergugat dan hakim akan mengusahakan perdamaian di luar muka pengadilan. Nah, berikut proses pengadilan nih teman-teman, yang bermula dari gugatan, pengadilan di wilayah hukum tergugat, lanjut ke proses peradilan, proses peradilan hingga selesai. Jika ada perdamaian bisa menggugat cabut gugatan. Jika ada perdamaian ada akta perdamaian yang mengikat. Dan materi yang terakhir ada jalur lembaga arbitrase. Arbitrase tersebut merupakan cara penyelesaian perselisihan dengan bantuan pihak ketiga di luar pengadilan. Proses penyelesaian atau pemutusan sengketa oleh seorang hakim atau para hakim yang berdasarkan persetujuan bahwa mereka akan tunduk kepada atau mentaati keputusan yang diberikan oleh para hakim yang mereka pilih atau tunjuk. Ini hanya berlaku untuk sengketa dunia bisnis. Perkara keputusan tidak dapat lagi diadili oleh pengadilan negeri. Keunggulan dari arbitrase yaitu hemat waktu, melibatkan expert, rahasia terjamin. Nah, mungkin teman-teman pemaparan materi dari saya seputar hukum perjanjian bisnis mungkin dicukupkan sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan dari saya. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman.